Pernahkah kita berjalan melewati makam tanpa menoleh sedikit pun? Padahal di sanalah tempat istirahat terakhir kita. Bukan rumah, bukan kantor, bukan kafe favorit. Tapi liang yang sunyi, sepi, dan gelap. Tempat jiwa menanti hisapnya. Dan entah kapan giliran kita menyusul. Sebelum kita mulai, mari sejenak merenung. Berapa sering kita melewati kuburan tanpa merasa apa-apa? Padahal suatu hari kita akan menjadi salah satu penghuninya. Jika video ini menggugah hati dan membuka mata, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak jiwa tersentuh dan tergerak untuk kembali padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita melihat dunia, tapi jarang menatap akhir hidup kita. Setiap waktu kita sibuk mengejar, namun lupa bahwa kematian tak pernah berhenti mendekat. Makam sering kita lewati, tapi hati enggan untuk merenung. Kuburan jadi tempat yang ditakuti, padahal ia adalah rumah masa depan kita. Banyak yang menghindar melewati pekuburan saat malam, tapi tak bisa menghindari ajal meski siang. Kita takut tempatnya, tapi melupakan isinya, bahwa ia penuh pelajaran bagi yang mau berpikir. Dulu yang dikubur juga seperti kita, tertawa, bekerja, mencintai, mengejar dunia. Kini mereka diam, tanpa suara, menanti hari dihidupkan kembali. Maka seharusnya setiap makam yang kita lewati adalah cermin bagi hati. Karena cepat atau lambat, tanah itu juga akan memeluk tubuh kita. Pernahkah kamu berjalan di antara makam-makam tua, dan melihat nama-nama yang mulai pudar di batu nisan? Mungkin ada yang dulu seorang pemimpin, mungkin ada yang dulu miskin dan dilupakan, kini semua rata. Tak ada bedanya antara yang bergelar dan yang tak dikenal. Ketika tanah telah menelan nama, kuburan tak pernah peduli siapa kamu dulu. Ia hanya menerima, lalu menutup. Betapa dunia membuat kita merasa abadi. Padahal setiap tarikan napas adalah satu langkah menuju liang lahat. Kita takut kehilangan pekerjaan, tapi tak takut kehilangan waktu menuju kematian. Kita cemas kalau rumah terbakar, tapi tak cemas kalau amal kita hancur oleh ria dan dosa. Kita menghindari kuburan karena katanya menyeramkan. Tapi lupa bahwa itu bukan tempat asing, itu milik kita. Bayangkan jika malaikat maut berdiri di sampingmu saat ini dan bertanya, apa bekalmu? Akan gugupkah kita? Akan tunduk atau menyesal? Atau masih merasa kuat menantang ajal? Dalam Islam, Rasulullah sering merenung di kuburan, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi sebagai cara mendekat pada hakikat hidup. Kematian bukan akhir, tapi gerbang menuju keabadian. Mereka yang bijak adalah mereka yang mempersiapkan diri sebelum dikubur. Harta yang kau banggakan akan tinggal. Baju mahal, mobil, followers, semua tak ikut turun ke tanah. Yang ikut hanya 3, amal, keluarga, dan harta. Tapi 2 segera pergi. Yang menetap, amalmu. Maka, bagaimana amal kita hari ini? Sudah cukupkah untuk membuat kubur jadi taman surga? Atau justru masih sibuk menumpuk dosa hingga liang itu berubah menjadi lubang api? Tiap langkah kita menuju makam, baik sadar maupun tidak. Jadi saat kau lewati kuburan dan merasa takut, bertanyalah, takut pada apa? Karena lebih menakutkan jika kita masuk ke kubur dalam keadaan lupa pada Tuhan. Pernahkah kamu menatap sunyinya makam dari dekat? Bukan sekadar melihat batu nisan, tapi mencoba mendengarkan diamnya. Setiap gundukan tanah di sana adalah kisah yang pernah hidup. Punya harapan, punya cinta, punya luka. Tapi semua itu kini tinggal sunyi. Tak ada lagi suara, tak ada lagi rencana. Banyak dari mereka yang semasa hidupnya bahkan tak pernah menyangka akan dikubur di situ. Begitu juga kita. Kita tak tahu di mana akan dikubur, tapi pasti akan tiba. Makam bukan tempat horor, tapi pengingat bahwa hidup bukan selamanya. Kita ini tamu yang sebentar, dan makam adalah alamat terakhir sebelum pulang. Kita menolak mengakuinya karena terlalu asyik membungkus kenyataan dengan kesibukan. Tapi seberapapun kita sibuk, ajal tetap menanti, tak pernah lalai. Disinilah letaknya kejujuran hidup, bahwa tubuh kita hanya numpang lewat. Yang kekal bukan napas ini, tapi bekas yang kita tinggalkan setelah mati.
Maka jika hari ini kau melewati makam, jangan takut, tenanglah. Itu tempat kita semua, cepat atau lambat. Lucu ya, kita takut melihat makam. Takut saat ziarah. Takut kalau rumah dekat kuburan. Tapi kita tak takut terus menumpuk dosa. Tak takut melalaikan sholat. Takutnya pada lokasi, bukan pada keadaan hati yang tak siap mati. Seolah selama masih hidup, kuburan bukan urusan kita. Padahal bisa jadi, saat kita tertidur malam ini, alam barzakh sudah menunggu kita membuka pintu. Bukankah bijak jika yang kita takuti bukan bentuk makamnya, tapi keadaan kita ketika masuk ke dalamnya? Kita merancang rumah dengan detail, memilih genteng, warna cat, dan taman. Tapi apakah kita sudah merancang rumah kubur kita? Ia tak butuh keramik mewah, hanya butuh amal yang ikhlas dan ibadah yang tenang. Takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan takut mengubur kesadaran kita. Takut harus jadi pemantik sadar, bukan penolak ziarah. Karena sebaik-baik ziarah adalah ziarah yang membuat hati tergetar, mata menangis, dan jiwa kembali ke arahnya. Jadi, saat rasa takut muncul, biarkan ia berubah menjadi rindu. Rindu ingin pulang dalam keadaan baik. Tak ada yang langsung mati. Semua yang dikubur pernah hidup, pernah muda, pernah kuat. Mereka pernah jatuh cinta, pernah marah, pernah tertawa keras bersama teman. Mereka juga pernah merasa hari ini masih panjang. Tapi ternyata singkat, banyak dari mereka yang mungkin tak sempat minta maaf, tak sempat berbuat baik terakhir kali. Itulah kenapa makam seharusnya menjadi guru yang paling jujur. Karena tak ada yang pura-pura di sana. Semua kembali apa adanya. Yang kaya, yang miskin, yang berilmu, yang bodoh. Semua terbaring sejajar. Maka kita pun harus sadar bahwa kesombongan hari ini akan segera dikubur bersama jasad kita. Tak ada prestasi dunia yang dibawa masuk. Tak ada medali. Tak ada like dari sosial media. Hanya amalan dan doa-doa anak soleh yang akan jadi penerang. Maka sebelum kita jadi seperti mereka, mari kita lakukan yang terbaik selagi napas masih ada. Jangan menunggu masuk ke liang lahat untuk menyesal tak pernah sungguh-sungguh hidup. Rasulullah bersabda, "Berziarahlah ke kubur, karena itu mengingatkan pada kematian." Ziarah bukan untuk mencari takut, tapi membangunkan hati yang tertidur. Karena saat kita berdiri di depan nisan, kita sedang berdiri di depan masa depan. Kita melihat orang-orang yang dulu juga punya harapan, kini hanya meninggalkan nama. Dan itu bukan kesedihan, itu pelajaran. Hidup ini hanya mampir minum. Di dunia kita banyak peran, tapi di akhir hanya dua, penghuni surga atau neraka. Ziarah bisa menenangkan jika hati terbuka, bisa menyentuh jika iman bicara. Kadang kita terlalu lama berada di keramaian, sampai lupa rasanya sunyi yang jujur. Dan makam adalah tempat di mana sunyi berbicara lantang. Ia berkata, "Kamu akan ke sini juga. Siapkan dirimu." Maka sebaik-baik ziarah bukan hanya datang, tapi pulang membawa hati yang lebih lembut. Karena hati yang hidup akan tahu bahwa kematian bukan akhir, tapi awal pulang kepada Allah. Tak ada yang bisa dibawa mati kecuali amal. Harta akan dibagi, keluarga akan kembali, tubuh akan membusuk, tapi amal akan setia tinggal, menemani sepi di liang sempit itu. Maka rugilah mereka yang menumpuk kekayaan, tapi lalai menanam pahala. Kubur tak akan bertanya berapa rumahmu, tapi akan bertanya siapa Tuhanmu. Tak akan ditanya followersmu, tapi seberapa tulus kau sujud. Bahkan sholat pun akan ditanya duluan di alam kubur. Maka persiapkan diri, bukan dengan dunia, tapi dengan kebaikan. Setiap senyum yang ikhlas, setiap sedekah kecil, bisa jadi pelindung dalam gelapnya kubur. Amalmu tak terlihat hari ini, tapi ia akan bersinar saat orang lain tak bisa menolong. Karena saat jasad tak bisa bergerak, amal akan berdiri membela. Maka jangan anggap remeh kebaikan kecil, sebab bisa jadi, itulah penentu nasibmu dalam kubur. Kadang kita mengira bahwa kehidupan ini adalah tentang langkah, pekerjaan, keluarga, target, dan pencapaian. Tapi di antara semua itu, ada satu tempat yang terus menunggu dalam diam. Tanah yang kelak akan memeluk tubuh kita dengan sepi dan dingin.
Kubur. Ia bukan hanya lubang di tanah, tapi ruang kejujuran yang paling dalam, tempat semua kedok tercabut, dan semua amal berbicara lantang. Bayangkan, tubuh ini, yang begitu dijaga dari debu dan peluh, kelak akan digendong oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Bukan lagi untuk dirawat, tapi untuk dikuburkan. Mereka menangis, tapi kita tak bisa menyeka air mata mereka. Mereka berdoa, tapi kita hanya bisa berharap semoga amal kita cukup untuk menemani. Tak ada yang lebih sunyi dari sebuah malam pertama di alam kubur. Di saat semua pergi, hanya amal baik yang tetap di sisi. Tidak ada kasur empuk, tidak ada bantal nyaman, hanya tanah dan pertanyaan. Dan yang paling menyayat, semua yang kita kumpulkan dalam hidup tak akan ikut. Rumah mewah, kendaraan mahal, bahkan gelar dan jabatan, semuanya berhenti di pintu liang lahat. Disinilah kita diingatkan kembali. Hidup ini bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling taat. Bukan tentang banyaknya harta yang ditinggalkan, tapi tentang kebaikan yang diwariskan. Bukan tentang berapa besar kuburan yang dibuatkan, tapi tentang apa yang kita siapkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat. Banyak yang berkata, aku takut mati. Tapi nyatanya, kita hidup seolah tak akan mati. Kita berjalan melewati pemakaman tanpa merasa apa-apa. Padahal itu bukan tempat orang lain, itu tempat kita juga. Hanya menunggu giliran. Kadang giliran itu tanpa aba-aba, tanpa sakit, tanpa tanda-tanda, begitu saja. Waktu di dunia ini sebetulnya terlalu cepat. Lahir, tumbuh, sibuk, tua, lalu pergi. Tak ada pengulangan, tak bisa direvisi. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersiap. Bersiap sebaik mungkin, seolah besok tak datang. Sebab, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita melihat langit biru dan mencium aroma pagi. Renungkan, apakah kita sudah cukup meluangkan waktu untuk sujud panjang yang benar-benar khusyuk? Apakah kita sudah cukup berkata maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti? Apakah kita sudah cukup membahagiakan ibu? Sudah cukup bersedekah diam-diam? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan dunia yang kita tahu pasti akan kita tinggalkan? Lihatlah makam yang kita lewati. Ada yang umurnya baru 20, ada yang 7 tahun, ada yang masih bayi. Kematian tidak menunggu kita mapan, tidak menunggu kita pensiun. Ia datang saat ditentukan, bukan saat kita siap. Maka, persiapan terbaik adalah hari ini, sekarang, dengan apa yang kita punya. Kubur adalah tempat pertanyaan, bukan tempat jawaban. Dan jawaban itu kita bawa dari dunia. Dari setiap keputusan yang kita ambil, dari setiap sikap yang kita pilih, dari setiap detik yang kita gunakan untuk mencintai Allah atau menjauh darinya. Jika hari ini kita punya waktu membaca ini, berarti Allah masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita nafas, maka jangan tunggu esok. Perbaiki salat kita, lembutkan hati kita, ringankan tangan untuk menolong, sisipkan doa untuk yang telah mendahului. Karena kelak, kita juga akan berharap ada yang mendoakan kita saat tubuh ini telah menyatu dengan tanah. Jangan tertipu oleh usia. Mati tidak hanya datang kepada yang tua. Dan jangan terlena dengan kesehatan, karena banyak yang berpulang dalam keadaan kuat dan sehat. Jangan pula mengandalkan amal, tapi perbanyaklah amal, dan mohonlah rahmat Allah. Karena tak ada yang bisa menyelamatkan selain izinnya. Semoga setiap langkah kita mengarah pada kebaikan. Semoga setiap hari kita semakin sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Dan semoga ketika saatnya tiba, kita pergi dalam keadaan husnul khatimah, tersenyum dalam sujud, dan bangkit di akhirat dalam barisan orang yang dicintai Allah. Dan saat tubuh kita tak lagi bergerak, semoga hati kita tetap hidup dalam kenangan amal-amal yang terus mengalir. Semoga anak-anak kita mengenang kita bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan. Semoga doa dari langit dan bumi menyambut kepergian kita, dan bukan kutukan karena kelalaian. Maka hari ini, sebelum semuanya terlambat, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari jadikan hidup ini ladang amal. Mari jadikan lisan ini selalu menyebut nama Allah. Mari jadikan waktu yang kita miliki sebagai jembatan menuju akhirat yang damai. Dan mari jadikan makam bukan tempat yang menakutkan,
tapi tempat yang kita siapkan dengan penuh cinta dan harap. Dan kini, setelah semua renungan ini mengalir, setelah kisah demi kisah dari sunyi makam menyentuh hati, kita sampai di ujung perjalanan kata, namun bukan di ujung kehidupan nyata. Sebab hidup akan terus berjalan, dan kematian tetap akan menanti di tikungan yang kita tak tahu letaknya. Kita telah berjalan menelusuri lorong-lorong waktu, mengintip keheningan liang lahat yang tak bersuara, membayangkan tubuh kita sendiri suatu hari akan dibaringkan, ditutup, dan ditinggalkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar hati kembali sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan, bukan kepastian. Tak ada yang bisa menjanjikan esok. Tak ada yang bisa memastikan mata kita akan terbuka kembali besok pagi. Dan karena itu, jangan tunda tobatmu, jangan tunda solatmu, jangan tunda sedekahmu. Karena kematian tak pernah menunda tugasnya. Jika dunia ini hanya panggung, maka kematian adalah pintu keluar. Dan kubur adalah ruang tunggu terakhir, sebelum nasib kekal diputuskan. Maka lebih baik kita keluar dari dunia ini dengan senyum, daripada terseret keluar dalam ketakutan. Biarlah dunia tetap sibuk mengejar panggung dan pujian, kita cukup tenang berjalan dengan hati yang bersih, dengan amal yang tulus, dan dengan harap yang tak putus pada rahmat Allah. Karena hanya itu yang akan menemani kita, saat tak ada lagi yang sanggup tinggal di samping kita. Bayangkan, satu-satunya yang akan bertahan bersama kita dalam kubur adalah amal yang mungkin selama ini dianggap kecil, doa yang tak terdengar, sedekah yang tak diketahui orang, air mata di sepertiga malam saat semua tidur. Itulah yang akan berbicara saat mulut tak lagi bisa bicara. Tak perlu jadi sempurna, cukup jadi hamba yang terus berbenah. Tak perlu suci tanpa celah, cukup jadi jiwa yang jujur mengakui dosa, karena Allah tak menilai siapa yang tak pernah salah, tapi siapa yang terus kembali kepadanya. Jika hari ini kita menangis karena dosa, itu lebih baik daripada tertawa dalam kelalaian. Jika hari ini kita takut mati, itu lebih baik daripada merasa aman dalam maksiat. Karena rasa takut bisa jadi cahaya yang membimbing kita pulang dengan selamat. Jangan pernah merasa kesiangan untuk taubat. Selama napas masih ada, Allah masih membuka pintu ampunannya. Dan seandainya malam ini adalah malam terakhir kita di dunia, biarlah kita tutup dengan sujud yang tulus, dengan hati yang berharap ampunan penuh. Kelak, ketika dunia telah melupakan kita, semoga bumi tak berat menelan tubuh kita, semoga amal kita cukup ringan untuk menembus langit, semoga malaikat menyambut kita dengan senyum, dan kubur menjadi taman dari taman-taman surga, bukan lubang sempit yang menyiksa tanpa henti. Karena yang kita kejar bukan panjangnya usia, tapi manfaat dari setiap detiknya. Bukan berapa banyak harta, tapi berapa dalam jejak kebaikannya. Bukan seberapa tinggi kita di mata manusia, tapi seberapa rendah kita di hadapan Allah. Dan kini, saat kata-kata telah sampai ujung, biarlah hati yang melanjutkan perenungan, langit malam jadi saksi bahwa kita pernah merenung, pernah takut, pernah rindu, dan semoga kita pun siap pulang dalam keadaan membawa iman dan amal yang cukup untuk menyinari gelapnya alam kubur. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi betapa dekatnya kematian, betapa pasti kubur akan menjadi tempat kita berlabuh, maka mari kita tundukkan hati, kita basahi lisan dengan zikir, dan kita panjatkan doa kepada Allah yang Maha Penyayang. Mari kita berdoa, bukan karena kita merasa sudah siap, tetapi karena kita sangat sadar bahwa tanpa ampunannya, kita tak akan pernah kuat menghadapi hari pulang nanti. Tapi karena kita sangat sadar bahwa tanpa ampunannya, kita tak akan pernah kuat menghadapi hari pulang nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, penyejuk hati kami, yang ajarannya membawa cahaya di dunia dan di alam kubur nanti. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, Engkau yang maha menerima taubat, maka kami datang malam ini dengan hati yang letih, jiwa yang penuh noda, dan amal yang masih compang-camping. Ampunilah kami ya Rabb, karena terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Ampunilah kami yang takut makam, tapi jarang takut pada maksiat. Ampunilah kami yang lalai, tapi tetap
Kau beri napas, makan, dan kesempatan kembali. Ya Allah, jadikan kubur kami kelak sebagai taman dari taman-taman surga, bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Lapangkan ruang sempit itu dengan cahaya iman, dan teduhkan sunyinya dengan lantunan zikir kami hari ini. Jika malam ini adalah malam terakhir kami, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan dicintai oleh-Mu. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang sadar sebelum terlambat, yang bertobat sebelum nyawa ditenggorokan, dan yang bersujud sebelum disujudkan oleh tanah. Terimalah setiap air mata yang jatuh karena takut kepadamu, karena kami tahu, air mata yang takut kepadamu akan memadamkan api neraka. Ya Rahman, Ya Rahim, kami pulang malam ini bukan dengan dunia yang kami bawa, tapi dengan harap bahwa Engkau akan menyambut kami nanti di akhirat, dengan ampunan dan kasih sayang-Mu yang tiada batas. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah membersamai renungan ini hingga akhir. Setiap detik yang kau luangkan untuk merenungi hidup dan kematian, semoga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa hatimu masih ingin kembali, masih ingin dekat, masih ingin pulang. Kami tidak tahu siapa dirimu, tapi kami tahu, hanya orang yang diberi rahmat Allah yang mau duduk sejenak, merenung, dan mengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Semoga setiap bait yang kau simak menjadi cahaya di jalanmu yang kadang gelap, dan menjadi pelita di malam-malammu yang sunyi. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat dan keberkahan yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.